Doa kami Bapa, kami hanya mau percaya kepada Engkau. Kami hanya mau bersandar kepada Engkau. Karena kami mengerti Bapa, Engkau yang menentukan langkah-langkah hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kami hanya percaya kepada Engkau, Tuhan. Bersandar kepadamu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu di tempat ini. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu. Urapi kami semua. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan pesan-Mu dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada shalom. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi pagi jam pertama saya membawakan mengenai kehidupan kita semua ada di tangan Tuhan Yesus. Dia yang menentukan langkah-langkah hidup kita. Langkah itu enak, langkah itu tidak enak. Semua dia yang menentukan. Modalnya hanya taat dan setia. Pasti kalau saudara taat dan setia, badai apapun yang Tuhan izinkan kita alami, ujung-ujungnya pasti kemenangan yang dia bawakan. Nah saudara, yang kebaktian kedua saya akan membawakan yaitu tema khotbahnya buah kasih. Saudara, kekristenan selalu identik dengan kasih. Nah kita mulai dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Tuhan Yesus yang memilih kamu, jemaat Bethany Miracle Center. Dan aku telah menetapkan kamu supaya jemaat Bethany Miracle Center pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara kasih Tuhan Yesus, ayat ini berkata, doa Anda baru terjawab kalau saudara menghasilkan buah. Pertanyaannya, apakah saudara sebagai orang Kristen sudah menghasilkan buah atau belum? Kalau belum, hari ini saudara berkomitmen, saudara mau pergi menghasilkan buah. Nah sebelumnya ayat itu berbunyi, bukan kamu jemaat Miracle Center yang pilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Saudara, 4 tahun lalu ada seorang gadis umur 17 tahun. Dia datang ke klinik saya dengan napas tersengal-sengal. Dan bibirnya biru. Dia didampingi oleh ibunya. Setelah saya periksa, ternyata dia menderita penyakit gagal jantung. Karena klep jantungnya bocor sehingga darah kotor dengan darah bersih tercampur. Untuk jalan sebentar saja oksigennya nggak cukup sehingga bibirnya biru. Saudara, lalu setelah saya periksa dengan peralatan yang super canggih, terdiagnosalah ada klepnya yang bocor. Saya beritahukan kepada gadis 17 tahun itu didampingi oleh ibunya. Mereka belum dalam Tuhan Yesus. Saya beritahukan, ibu, anak ibu tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Kami hanya bisa meringankan tetapi tidak bisa menyembuhkan. Lalu ibunya tanya, saya harus cari dokter mana yang bisa menyembuhkan? Saya katakan hanya ada satu dokter. Dokter di atas segala dokter. Siapa namanya? Yesus. Lalu anaknya marah, anaknya bilang, dokter, saya datang ke sini untuk berobat bukan untuk diinjili. Lalu saya berikan gadis itu suntikan,
supaya keluar cairannya lebih banyak, supaya napas sesaknya lebih ringan, dan saya berikan obat. Setelah itu saya berikan flyer untuk dia datang ke gereja hari Minggu. Saudara, pada waktu gadis itu melihat flyer, dia buang flyer di depan saya, lalu dia pulang. Seminggu kemudian pasien yang sama dia datang untuk mengontrol, untuk check up kembali. Lalu dia mengatakan, dokter, suntikannya sama obatnya cocok sekali buat saya. Saya sekarang jalan sudah nggak tersengal-sengal. Saya mau minta pengobatan yang sama. Saya berikan suntikan lagi, lalu saya perpanjang obatnya. Ini kali saya beritahukan lagi, ibu, saya hanya bisa meringankan penyakitnya, tetapi saya tidak bisa menyembuhkannya. Yang bisa menyembuhkan, sekali lagi, dokter di atas segala dokter, namanya Dokter Yesus. Lalu saya berikan kepada dia flyer untuk datang ke gereja. Puji Tuhan, ini kali dia nggak buang, dia bawa pulang flyernya. Nah saudara, hari Minggu jam 10 pagi, kebetulan ibadah sudah mulai. Tahu-tahu saya dipanggil oleh pengerja yang mengatakan di coffee shop, yaitu di sebelumnya gereja, itu ada coffee shop karena kami menyewa waktu itu di Hotel Borobudur. Itu ada seorang wanita lagi membutuhkan pertolongan medis. Lalu saya turun ke sana, ada kerumunan orang dan ada seorang ibu sedang menangis. Ternyata yang terkapar itu saya lihat itu adalah gadis 17 tahun itu. Ngegeletak di atas lantai, ibunya sedang menangis, dikelilingi oleh banyak orang. Setelah saya periksa, ternyata gadis cilik itu sudah meninggal dunia. Pada waktu itu saya tanya Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tidak mengizinkan gadis ini masuk ke ruangan ibadah, berkenalan dengan engkau, baru engkau ambil nyawanya. Pada waktu itu di kuping saya terngiung-ngiung ayat ini. Bukan kamu Pak Yanto yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Hari ini dengar baik-baik. Gadis 17 tahun, pada menit terakhir dia mau mencari Tuhan Yesus, tetapi dia tidak diterima. Hari ini saudara yang hadir, mengucap syukurlah Anda diterima Tuhan Yesus. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, apresiasilah bahwa saudara hari ini sudah menerima Tuhan Yesus. Banyak di luaran mau terima Tuhan Yesus, belum tentu mereka dipilih. Saudara yang hadir pagi hari ini, ketahuilah saudara adalah termasuk yang sudah dipilih. Mengucap syukurlah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau saudara sekarang sudah dipilih, lihat ayat ini baik-baik, ada tugas yang saudara mesti mengemban, yaitu pergi menghasilkan buah. Pertanyaannya, sudahkah Anda pergi menghasilkan buah? Sekarang saya balikkan, kalau saya orang Kristen yang bandel, yang gak mau pergi, gak mau menghasilkan buah, apa sih hukumannya? Kita balikin sekarang. Kalau saudara sekarang sebagai jemaat Miracle Center, saudara nggak mau pergi, nggak mau menghasilkan buah, apakah ada hukumannya? Jawabannya ada. Markus 3 ayat yang ke-10. Markus 3 ayat ke-10 ada dua hukuman yang saya bawakan. Bila Anda sudah dibayar dengan harga yang mahal, di atas kayu salib 2000 tahun lalu dia harus meninggal dengan penderitaan luar biasa, supaya Anda terpilih, dan Anda sudah terpilih. Anda tidak melakukan tugasnya, ada dua hukuman. Nomor 1, Markus 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dengar baik-baik, artinya saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, saudara harus menghasilkan buah. Kalau tidak, saudara akan ditebang dan dibuang ke dalam api neraka.
Dengar baik-baik, artinya saudara semua yang sudah dipilih sama Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak menghasilkan buah, saudara akan ditebang, dilempar ke api neraka. Ada yang mau angkat tangannya, saya doakan. Tidak ada. Sekarang apa sih hukumannya yang kedua? Matius 21 ayat 18 dan 19. Matius 21 ayat 18 dan 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus sama murid-muridnya lagi jalan pagi hari kelaparan. Dia lihat ada sebuah pohon. Dia mengharapkan pohon itu menghasilkan buah untuk dimakan. Ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Lalu Yesus mengutuk pohon itu. Engkau tidak akan selama-lamanya tidak akan menghasilkan buah. Dan Alkitab mengatakan bukannya setahun lagi, seketika itu juga matilah pohon ara itu. Poin yang kedua, kalau saudara sebagai orang Kristen sudah dipilih oleh Yesus, saudara tidak pergi menghasilkan buah. Nomor satu tadi dikatakan ditebang. Yang kedua dikutuk dan langsung mati. Ada di antara saudara yang mau pilih tebang atau mau dikutuk? Angkat tangannya, saya doakan. Ternyata nggak ada. Artinya saudara tidak punya pilihan lain. Saudara harus pergi menghasilkan buah. Yang mau katakan amin. Artinya semua saudara mesti pergi menghasilkan buah. Sekarang pertanyaannya, buah apa? Buah apel jemaat Philadelphia banyak. Buah yang Yesus mau ada 4. Nomor 1, buah jiwa-jiwa. Sudahkah Anda membawa jiwa ke gereja ini? Anda introspeksi. Sudahkah saudara membawa jiwa selama 11 tahun di gereja ini? Kalau belum, saudara akan ditebang, dikutuk oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mau, saudara berjanji minggu depan, ajak satu orang untuk dimenangkan, dibawa ke gereja ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara dengar baik-baik, minggu depan saudara kalau datang ke gereja nggak bawa satu jiwa baru, ingat baik-baik, saudara boleh pilih mau ditebang atau dikutuk Tuhan Yesus. Saya percaya Pak Pendeta Lukas minggu depan jam begini mustinya full. Mustinya full, tidak tempat yang kosong karena semuanya nggak ada yang mau ditebang atau dikutuk sama Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua, buah pertobatan. Saudara jangan sudah 10 tahun di gereja ini tetap tidak ada perubahan. Gereja ada supaya jemaatnya berubah dari tidak baik menjadi baik. Kalau di gereja ini ada pria yang hobinya memukul istri, melalui penggembalaan gereja ini dia berubah menjadi menyayangi istri. Para istri katakan amin. Kalau yang nggak mengatakan amin biar digebukin lagi loh. Jadi saya kenal banyak pria hobinya pukul istrinya. Saya berdoa di gereja ini melalui penggembalaan karakter ini berubah. Itu artinya pertobatan. Amin. Ibu-ibu amin. Nah sekarang udah mulai keras ibu-ibunya. Nah saudara, kalau suaminya dulu merokok, sekarang melalui penggembalaan di gereja ini tidak merokok, itu namanya buah pertobatan. Amin. Kalau dulu biasa ke gereja ngantuk, sekarang nggak ngantuk, itu namanya pertobatan. Kalau dulu seminggu, sebulan katakan 2 kali weekend lupa alamat rumah,
ke rumah orang lain tidurnya. Tahun ini sebulan cuma sekali, itu bukan pertobatan, itu cuma entengin dosamu. Ya, jadi saudara sebagai orang Kristen harus menghasilkan buah. Nomor satu, saudara buah jiwa, mesti bawa jiwa. Kedua, buah pertobatan. Di gereja adalah tempat firman Tuhan ditampar, saudara ditampar untuk berubah. Ketiga, saudara harus buah pelayanan. Jangan selama 10 tahun saudara cuma dilayani terus sama Pak Pendeta Lukas. Sekarang saudara mesti melayani. Yang mau katakan amin. Kelihatannya yang amin cukup banyak. Mobil Pak Lukas dibawa banyak kotor, nanti tolong dibersihin. Itu melayani juga. Amin tuh keras. Jadi saudara jangan cuma melayani tapi dilayani juga. Mesti melayani juga, jangan dilayani aja. Yang keempat, yang paling penting yang ini hari saya mau masuk adalah buah-buah roh. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. Saudara, 9 buah roh ini saudara harus miliki di dalam hidup kekristenan. Gampang, tidak gampang. Doa saya setiap pagi di doa fajar supaya yang terakhir itu saya dapat, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri, emosional. Itu saudara harus di dalam doa minta. Mintalah maka engkau akan diberi. Engkau tidak minta maka engkau tidak diberi. Jadi saudara harus berdoa minta buah-buah roh ini. Nah, saya kasih contoh satu, kesabaran. Saudara, saya ada seorang pengerja, suami istri setiap hari berantem. Di sini saya percaya model-modelnya setiap hari berantem punya nih suami istri. Nah, mereka yang suami istri yang tiap hari pasti ada berantem. Saya undang khusus malam hari ini sore. Saya akan khotbahkan khusus mengenai suami istri. Khusus saya akan khotbahkan mengenai kasih kalian kepada orang tua bagaimana. Hari ini saya harap mereka yang suami istri suka ribut, mereka yang kurang hormatin orang tuanya di rumah jompo, Anda datang dengar khotbah sore ini. Saya jamin Anda pasti diberkati khotbah sore hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekali lagi mengenai kesabaran itu buah roh. Buah-buah roh ini nggak gampang otomatis dapat. Saudara harus melalui proses Anda bisa dapatnya. Suami istri pengerja di tempat saya tiap hari berantem terus. Sampai suaminya udah kesel bukan main. Dapat istri begini yang bawelnya nggak turungan. Saya contoh ini. Suaminya nyampe rumah udah kerja capek-capek jam 6. Istri tanya, "Pi, tadi jam 8.30 kenapa papi belum ada di kantor di kamarnya? Kan tadi jam 8 pergi." "Iya Mi, kan macet jadi jam 8.45 baru nyampe." "Tapi aku telepon jam 8.45 kok kamu nggak ada?" "Iya, aku pas lagi perut nggak enak aku di WC. Habis itu jam 9 kemana? Kok nggak ada lagi di kamar? Jam 9 ada meeting di tempat itu. Tapi jam setengah 10 kemana lagi?" Terus tanya sampai istrinya, suami sampai keselnya bukan main. Akhirnya apa? Suaminya sudah nggak mau layani lagi. Udah sebel punya bini yang bawel begitu. Di sini saya percaya banyak laki-laki juga begitu. Yang istrinya bawelnya bukan main. Nah, ini hari saya kasih jawabannya. Suami ini pinter. Akhirnya di buku, dia baca sebuah buku, dia tahu. Oh gini, ternyata wanita di dalam buku itu ditulis setiap hari minimum
harus mengeluarkan 500 kata. Ada yang wanita sampai 2000 kata. Rupanya pengerja saya istrinya 2000 kata. Jadi kalau dia belum habis itu 2000 kata, dia belum mau tidur ini wanita. Jadi karena 2000 kata jadi dia tanya terus jam 8.30 ngapain, 8.45 ngapain, 9. Sampai suami sebel, ini bukan main. Saya percaya di sini banyak potongan yang 2000 kata istrinya. Suami senggol, lu tuh 2000 tuh. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, akhirnya si pengerja ini pinter. Dia pikir mana, aduh gue daripada ribut gini hidupnya kan gak enak. Udah dah istrinya disuruh ikut arisan. Nah bapaknya bilang, lu di arisan ngobrol dulu sehabisnya. Nyampe rumah cuma tinggal 10 kata, habis itu gue tidur. Jadi istrinya itu disuruh pergi arisan-arisan terus. Jadi obralin tuh mulut lu di arisan. Sampai rumah jadi udah tinggal tidur. Nah saudara, akhirnya suaminya sabar juga. Nah saudara, buah-buah roh ini perlu kesabaran. Hari ini saya mau menceritakan nomor 1 dari Galatia, yaitu kasih. Karena kasih adalah buah roh yang paling penting, yaitu kasih. Kasih kenapa pentingnya? 1 Korintus 13 ditulis gini, 1 Korintus 13, saudara, buah kasih itu paling penting. Alkitab tulis gini, kamu boleh bisa bahasa Inggris, kamu boleh bisa bahasa Belanda, kamu boleh bisa bahasa apapun, tapi kalau kamu gak ada kasih, kamu nol besar. Kamu boleh hebat main musiknya di sini, kamu boleh khotbahnya hebat, tapi kalau kamu gak ada kasih, kamu nol. Kamu boleh bikin nubuatan, bikin doa yang hebat, tapi kalau kamu gak ada kasih, kamu adalah nol. Kita baca secara cepat 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan semua hartaku buat gereja, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekarang dengan segala kerendahan hati saya minta semua jemaat bangkit berdiri, baca ayat yang keempat bersama-sama secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Stop. Senggol sebelahnya, kok lu marah-marah melulu, gak pernah sabar. Nah, kasih itu yang kedua sekarang. Kasih itu tenggol sebelah, kok lu pelit amat sih tiap kali. Yang ketiga, ia tidak cemburu. Senggol sebelahnya, lu cemburuan kalau gue pergi sama Aseng keluar. Keempat, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak apa? Pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih, silakan duduk. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kasih itu sabar. Kasih itu coba tayangkan, murah hati. Dengar baik-baik. Hari ini saya mau cuplik 2 aja. Kasih itu murah hati. Saya kasih kesaksian mengenai kasih itu murah hati. Dengar baik-baik. Yesus sudah memilih Anda semuanya dengan satu harapan, pergi menghasilkan buah. Di antara buah yang paling penting adalah buah kasih. Kasih itu adalah murah hati. Saudara, di West Coast di Amerika, di sebuah pegunungan ada seorang bandit
pencuri dari department store, dia tertangkap basah dan dia mendekam di sebuah penjara. Selama di penjara 2 tahun, datanglah seorang pendeta penginjil memberitakan dia supaya dia bertobat, supaya dia cari Tuhan, dan dia janji kalau dia keluar dari penjara, dia akan bertobat, dia akan melayani Tuhan. Luar biasa. Saudara, setelah 2 tahun hukumannya selesai, dia dibebaskan pada suatu sore hari di sebuah gunung di penjara. Hujan rintik-rintik turun, jam 7 malam dia dibebaskan. Waktu dia dibebaskan, dia tidak punya pakaian dingin, dia tidak punya jas hujan, dia jalan dari desa ke desa di Amerika, di California, kedinginan dan lapar. Dia lihat semua rumah tertutup gelap, nggak ada yang buka, dengan harapan dia bisa numpang minta makan karena dia tidak punya uang sama sekali. Pada waktu dia jalan setelah 2 jam, jam 9 malam, dia sudah kedinginan, gemetar dan lapar. Dia menemui sebuah rumah yang pintu masuknya terbuka. Lalu dia ketok pintu itu dan di dalam menyapa seseorang, silakan masuk. Lalu dia masuk ke dalam. Lalu dia ceritakan kepada pemilik rumah itu bahwa dia baru keluar dari penjara, tapi dia mau bertobat, dia mau jadi orang benar, bahkan mau melayani Tuhan. Si pemilik rumah itu adalah penjual barang-barang alat rumah tangga yang dibuat dari silver. Lalu karena begitu kesaksiannya menyedihkan, maka ditawarin makan malam di situ. Bahkan setelah makan malam ditawarin untuk malam itu nginep di lantai 2 dan besok pagi jam 8 diminta turun untuk breakfast bersama-sama. Setelah mereka masuk kamar tidurnya jam 3 pagi, mendadakan suara berisik sekali. Ternyata si dalam tanda petik yang keluar dari penjara ini sedang mencuri alat-alat tembaga itu. Dia sedang masukin di karung, toto satu jatuh sehingga suara berisik. Si pemilik rumah ini dia membuka kamarnya, waktu dia ketemu si pencuri itu sedang mencuri, dan pencuri itu kebetulan sedang pegang barang dari silver itu, dia pukul si pemilik rumah. Si pemilik rumah pingsan. Lalu dia bawa barangnya, dia kabur. Malang bagi si pencuri ini, baru 2 blok tertangkap basah oleh sheriff di kota itu dan masuk penjara di kantor polisi. Kantor polisi, Anda lihat di sini ada kerangkengnya, ada besinya, dia mendekam di dalam. Besok pagi, sheriff kota itu telepon kepada pemilik rumah itu, diminta datang untuk identify barang-barangnya karena pencurinya sudah tertangkap. Dengan kepala yang masih sakit, dia datang ke kantor polisi, lalu dia lihat barang-barang yang bekas curian. Lalu dia lihat di kerangkengnya itu sedang duduk si penjahat itu. Lalu sheriff itu bilang, pencuri itu sudah mengaku ini barang-barang yang dia curi. Anda tolong tanda tangan menyatakan bahwa itu benar. Si pemilik rumah ini, dia mengatakan kepada sheriff, sheriff, betul itu barang-barang kami. Tetapi semalam aku sudah berikan barang itu kepada dia. Pencurinya, sheriffnya bilang, enggak mungkin. Dia sudah mengaku dia mencuri. No, saya sudah memberikan barang itu kepada itu orang. Kalau begitu saya tidak bisa tangkap, saya terpaksa buka. Itu permasalahan saudara. Saudara, kemudian pencuri itu dibebaskan, dibuka kerangkengnya polisi itu keluar, pencuri itu keluar dan meninggalkan kantor polisi. Dan si pemiliknya setelah nulisin dokumennya dia pulang juga. Waktu dia pulang ternyata pencuri itu duduk di pinggir jalanan sedang menangis. Kenapa? Karena dia gak bisa mikir ada orang Kristen yang begitu baik.
Saudara, si pemilik rumah itu setelah dia keluar, dia cuma melihat si pencuri itu lalu dia tinggal pulang. Saudara, si pencuri itu dia menangis. Dia nggak bisa membayangkan di dunia masih ada orang yang begitu murah hati yang menolong dia bebas dari penjara. Saudara, apa yang terjadi? Selama di penjara, dia diinjili 2 tahun untuk bertobat. Pada waktu dia lihat ada mangsa yang bisa diterkam, dia curi lagi. Tetapi melalui perbuatan kasih ini, orang itu bertobat sungguh-sungguh. 5 tahun kemudian, pencuri itu terpilih sebagai wali kota di kota itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa pencuri itu bisa bertobat? Karena dia melihat tindakan seorang Kristen yang menunjukkan kasih. Kasih itu murah hati. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mungkin kalau saya sebagai pemilik rumah itu, waktu saya dipanggil polisi, saya bilang kurang ajar nih orang. Udah gua kasih makan, gua kasih tinggal, mencuri lagi. Mana kalau bisa ada pisau silet, gua siletin, gua kasih jeruk limau lu. Bukankah kita orang Kristen umumnya demikian? Hari ini dengar baik-baik. Pencuri kaliber itu melalui penginjilan tidak berhasil dimenangkan. Tetapi melalui perbuatan seorang yang menunjukkan kasih yang murah hati, dia bertobat sungguh-sungguh menjadi wali kota. Hari ini dengar baik-baik. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu? Tujuannya untuk memilih saudara, untuk diselamatkan. Dan memberi saudara sebuah tugas. Tugas itu adalah pergi, menghasilkan buah. Buahnya itu adalah kasih. Melalui kasih itu murah hati. Berapa banyak orang di luar yang akan bertobat, menerima Yesus, terang Kristus terpancar di hidupnya. Itu tujuannya Yesus. Mengapa dia mau mati di atas kayu salib? Karena dia mengharapkan pengikut-pengikutnya menunjukkan buah kasih, yaitu murah hati. Satu lagi, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jujur di tempat ini, berapa banyak Anda yang masih menyimpan kesalahan orang lain? Berapa banyak Anda yang masih benci sama mertua menantu? Berapa banyak Anda masih benci sama teman-teman sekelilingnya? Mungkin ada yang benci terhadap gerejanya. Mungkin benci terhadap gembalanya dan lain-lain. Hari ini dengar baik-baik. Kasih yang Yesus mau, yang Anda harus pergi mendapatkan, yaitu tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Walaupun itu teman dagangmu yang pernah makanmu sekalipun, engkau tidak boleh menyimpan kesalahan itu. Saudara kasih Tuhan Yesus, ada seorang pasien umur 32 tahun, pakainya jet set, pakai berlian mengkredep, datang ke klinik saya. Suatu hari dia berkata kepada saya, dokter, saya sudah seminggu gak bisa tidur, jantung saya berdebar, saya mau minta di check up full. Setelah saya periksa darahnya, setelah saya lakukan ultrasound, setelah saya lakukan ekokardiografi, semua, bahkan saya lakukan endoskopi, semuanya hasilnya normal, hanya lambungnya, asam lambungnya banyak. Lalu saya beritahu kepada perempuan jet set ini, ibu asam lambungnya banyak, biasanya ini related dengan stres. Lalu dia bilang, betul dokter. Nah, yang ngantuk biar kaget.
Ada yang menguap soalnya. Betul dokter. Saya benci sama suami saya. Saya sumpahin suami saya mati. Ada perempuan yang demikian. Dendamnya sampai begini. Lalu ibu-ibu, Bu, jangan dendam begitu. Enak aja dokter ngomong gini. Dokter dengar ceritanya. Saya dari keturunan orang kaya. Saya pada waktu tingkat 2 Universitas Trisakti. Saya jatuh cinta kepada seorang pria yang sangat miskin. Rumahnya di pintu air di rumah, yaitu di sebelah rel kereta api. Kalau rel kereta api liwat, rumahnya gempa bumi. Alias rumah liar yang dari kayu. Pacarnya itu begitu miskinnya, tinggal di situ. Dia tingkat 2 sekolah, dia mau berhenti. Saya dari orang kaya, saya kumpulin uang. Begitu cintanya saya sama dia, maka dia memberikan uangnya ini untuk membayar kuliahnya. Mereka sekolah sampai universitas selesai, mendapat degree sarjana atau bachelor. Kemudian wanita itu karena begitu cintanya, kurang lebih seperti Agnes sama Edward Chen. Kurang lebih. Akhirnya si wanitanya minta tetap mau menikah itu. Padahal orang tuanya bilang, nak, kamu sosioekonominya beda sama itu orang. Kamu nggak mungkin cocok sama itu orang. Tetapi karena begitu besar cintanya, dia tetap menikah. Setelah menikah, mau tidak mau orang tuanya mesti accept dia sebagai son-in-law. Akhirnya mereka disekolahkan ke Amerika untuk dapat master degree-nya, S2-nya. Setelah 2 tahun sekolah mereka dapat master degree-nya dan kembali ke Indonesia. Dan mertuanya ini memberikan sebuah perusahaan kecil, sister company-nya, kepada menantunya ini untuk di running. Nah, sister company-nya ini adalah berhubungan dengan Pertamina, dengan urusan minyak, drilling offshore begitu. Saudara kasih Tuhan Yesus, di dalam 5 tahun perusahaannya menjadi kaya raya. Si laki itu menjadi orang yang sangat kaya sekali. Mulailah dia masuk di dalam bisnis entertainment pejabat-pejabat. Mulai dia alkohol, mulai dia narkoba, ekstasi, mulailah dia main hostess peliharaan. Setiap pagi dia jam 2, jam 3 baru pulang. Istrinya hanya menangis. Menangis mengharapkan suaminya bisa berubah. Setiap kali suaminya pulang jam 2, jam 3 pagi, istrinya tunggu supaya pembantunya bisa istirahat. Istrinya buka pintu dari besi. Setiap kali suaminya pulang dalam keadaan setengah nge-fly karena obat-obatan dan ekstasi dan alkohol dan perempuan. Saudara, waktu dia buka pintu pelan-pelan, suaminya kesel lihat buka pintu pelan-pelan, pintu besi itu dia dorong yang kenceng, kejeduklah rahangnya dan berdarah. Istrinya mulai benci, mulai marah, tetapi nggak bisa apa-apa. Istrinya selalu tanya, Pi, kenapa mesti pulangnya pagi? Udah jangan banyak tanya-tanya. Pintunya dijedukin, kena lagi rahangnya, berdarah lagi. Ini berjalan berbulan-bulan. Suatu pagi jam 3 suaminya pulang. Dia juga menaruh pertanyaan yang sama. Pi, kenapa sih pulangnya mesti gini pagi? Suaminya buka pintu yang keras. Kena lagi jidatnya berdarah. Lalu suaminya waktu pulang mau duduk mau buka sepatu botnya. Nggak bisa buka karena masih setengah nge-fly. Lalu istrinya jongkok lalu berusaha bantu menarik sepatu botnya. Waktu dia mau menarik botnya,
Suaminya justru tendang sepatu botnya. Kenalah dagunya pecah dan mengalirlah darah. Istri bilang, aku benci sama suamiku. Aku sumpahin dia bangkrut. Aku sumpahin dia mati. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Suaminya puncaknya. Pada waktu dia mau tidur. Dia keluarkan semua yang ada di sakunya. Ternyata kondom bekas dia pakai. Dia taruh di mejanya. Istrinya bilang, aku tidak akan mengampuni suamiku lagi. Lalu dia beritahu saya, dokter, sekarang mengertikah dokter kenapa saya benci sama suami saya? Kenapa saya mengutuki suami saya supaya bangkrut? Kenapa saya mengharapkan suami saya mati? Lalu saya bilang, waktu saya melihat ternyata di sininya ada berlian salib. Saya bilang, ibu orang Kristen. Lalu dia bilang, so what? Lalu saya bilang, ibu harus mengampuni suami ibu. Enak aja ngampuni. Yesus gak ngalami seperti saya. Coba Yesus ngalami. Saudara, saya beritahu, ibu, Yesus selama 3,5 tahun, tiap hari dengan murid-muridnya, makan, tidur dengan murid-muridnya. Walaupun demikian, di akhirnya dia dikhianati oleh seorang muridnya. Dan bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Ibu tahu, tangannya dipaku, kakinya dipaku, darah yang mengalir, sakitnya yang itu. Tetapi sakitnya yang di sini, ibu tahu melebihi daripada apa yang ibu alami. Walaupun demikian, di atas kayu salib, Yesus masih bilang, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ibu harus mengampuni suami. Saudara, dia keluar dengan muka penuh dengan air mata, meninggalkan praktek saya. 6 bulan kemudian, saya sedang berjalan di sebuah mall. Tahu-tahu dari belakang ada suara yang memanggil, Dokter Yanto, Dokter Yanto. Waktu saya lihat alangkah kagetnya, itu dia wanita yang gak bisa ngampuni suaminya. Waktu saya perhatikan, ya ampun, lagi bergandengan dengan seorang pria. Dan memampiri saya. Lalu dia berkata, dokter, saya perkenalkan, inilah suami saya yang saya beritahu dokter. Setelah keluar dari praktek, saya 3 hari menangis di kaki Tuhan. Tuhan, aku mengenal firman Tuhan. Aku harus mengampuni suamiku. Tetapi dagingku setelah disakiti, dagingku tidak bisa mengampuni. Dia bergumul selama 3 hari, 3 malam. Mau mengampuni, dagingnya gak bisa. Mau mengampuni, dagingnya gak bisa. Dia mengenal firman Tuhan, tapi dagingnya gak bisa mengampuni. 3 hari, Roh Kudus jamah dia. Dia bisa mulai mengampuni. Dan dia mengampuni suaminya. Pada waktu pengampunan dilepaskan, Tuhan turut bekerja. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan suaminya bangkrut. Rumahnya dijual. Tuhan izinkan perusahaannya bangkrut. Semuanya ludes. Dan mereka mulai usaha kecil-kecilan di rumah kos.
diizinkan. Dan mulai mereka melayani Tuhan. Dan Tuhan pulihkan orang-orang yang mencari Tuhan. Keluarga dipulihkan, bisnisnya dipulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini dengar baik-baik. Yesus memilih saudara semua dengan satu tujuan di kitab Yohanes 15 ayat 16. Untuk satu tujuan dia memilih saudara. Dengar baik-baik. Gadis 17 tahun dia mau pilih, tidak terpilih. Tetapi saudara semua yang hadir sudah terpilih. Dan dia mau satu tugas yang Anda harus lakukan. Pergi menghasilkan buah. Dan buah-buah itu yang terpenting adalah buah kasih. Kasih itu murah hati. Melalui tindakan kasih itu murah hati. Seorang pencuri bisa diubah menjadi wali kota. Melalui kasih, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebuah keluarga yang hancur bisa dipulihkan. Ekonomi dipulihkan. Itulah yang Yesus mau di hidup kita. Bayangkan kalau semua umat Kristen pergi menghasilkan buah. Buah itu murah hati. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maka saya percaya seluruh Philadelphia akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Seluruh gereja akan bersatu. Pemain musik, singer. Saya tutup dengan satu kesaksian. Seorang pendeta dalam perjalanan dari Singapura ke Los Angeles. Pendeta ini terkenal nggak bisa tidur kalau di pesawat. Maka dia selalu cari buku yang dia bisa baca. Akhirnya dia ketemu satu buku yang best seller. Buku itu ditulis begini. Siapakah orang yang paling kamu kagumi? Pertanyaan itu dilontarkan di 35 negara. Siapa orang yang paling kamu kagumi di 35 negara? Pendeta itu membaca buku itu. Pada waktu mau tiba di Los Angeles, dia selesai buku itu. Ternyata buku itu menulis, orang yang paling dikagumi di 35 negara adalah Nabi Muhammad SAW. Mengapa dia paling dikagumi? Karena murid-muridnya rela mati walaupun jadi suicide bomber. Begitu mereka cintanya mereka rela mati walaupun bunuh diri. Orang yang kedua yang dikagumi di 35 negara itu adalah Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi. Apel jatuh. Dan yang nomor 3 baru Jesus. Mengapa Jesus hanya ranking ketiga? Karena ulah engkau orang Kristen, termasuk ulah saya. Yesus dia nomor 3. Karena umatnya tidak menunjukkan kasih yang dia kehendaki. Kasih itu murah hati. Kasih itu menyimpan kesalahan orang lain. Dengar baik-baik. Dia mati di atas kayu salib. Dengan penderitaan yang luar biasa. Untuk menyelamatkan kita. Tetapi kelakuan kita lah yang membuat dia hanya di ranking 3. Siang ini, Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa berbuat sesuatu
Kita bisa berbuat. Ranking Yesus yang ketiga kembali menjadi ranking 1. Asal saudara mau berkomitmen. Mulai hari ini Tuhan, aku akan menunjukkan kasih-Mu. Aku akan menunjukkan kasih-Mu dimanapun aku pergi. Aku akan menunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau ada di tempat ini yang masih menaruh dendam kepada sesama, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada mertua, mulailah dari tempat ini. Saudara tundukkan kepala saudara. Semuanya tundukkan kepala. Saudara yang tahu apakah saudara ada dendam. Saudara tidak bisa mengampuni mertua, menantu, teman dagang yang pernah makan Anda, atau teman yang pernah mengkhianati. Mulailah Anda berdoa, Tuhan, ampuni aku Bapa. Ranking Yesus nomor 3 jadi, nomor 1 jadi 3. Karena ulahku Tuhan. Ampuni aku Bapa. Aku bersalah. Aku mau melepaskan pengampunan. Aku tidak mau menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain lagi. Walaupun dia pernah makan bisnisku. Walaupun dia pernah mengkhianati istriku. Walaupun dia pernah mengkhianati aku. Aku berjanji di hadapan-Mu Bapa. Untuk tetap menghasilkan buah roh. Yaitu buah kasih. Bapa, inilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang menundukkan kepalanya. Dengarkan doa mereka Tuhan. Ampuni mereka Bapa. Ampuni kami semua Bapa. Ranking-Mu turun. Karena ulah kami Bapa. Kami berjanji Bapa. Kami mau pergi menghasilkan buah ya Tuhan. Buah kasih itu Tuhan. Aku tidak mau lagi ya Tuhan menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Aku mau membebaskan semuanya Tuhan. Aku mau Tuhan kemanapun aku pergi. Ubah aku supaya aku memiliki kasih daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih dari surga saat ini mengalir di tempat ini. Saat ini mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Bless them in the name of Jesus. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Mengalir. Mengalir Tuhan. Mengalir. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir Bapa. Kasih mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Touch them in the name of Jesus. Touch them. Touch them. Touch them in the name of Jesus. Touch them in the name of Jesus. Jamah dengan kasih-Mu Bapa. Anakmu dengan kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus. Kasih dari surga memenuhi. Kasih-Mu.
touch him in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch her in the name of Jesus with your love, Lord. Touch her. Touch her. Jamah dengan kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu saat ini mengalir Tuhan. Memulihkan hati yang penuh kepahitan. Jamah. Mari semua berdiri bersama-sama. Mengalir dan mengalir, 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 memenuhi hidupku. Mari angkat tangan saudara. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Naikkan pujian ini lebih lagi. Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari angkat tangan saudara bersama-sama. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir. Mari taruh tangan saudara di dada masing-masing. Mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi
katakan mengalir. Mengalir. Mengalir dan mengalir. Memenuhi hidupku. Ya Ramasyana Ralama Ralama. Ya Ramaso. Biar kasih-Mu mengalir, sehingga kami bisa mengalirkan kasih-Mu kepada yang lain, Tuhan. Ya Ramosana Ralama. Ayo sembah Tuhan, saudara. Yerebata kapaso. Haleluya. Jesus. Sora lama, kiara la bara 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 la bara. Pura la la bala 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 bala. Kiara la bala 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 bala. Pura la bala 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 bala. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Dan kami tahu sekarang tugas kami untuk pergi menghasilkan buah. Buah jiwa-jiwa, buah pertobatan, tapi juga buah roh dalam hidup kami. Buah pelayanan kami, Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami egois. Ampuni kalau seringkali kami kurang murah hati. Ampuni kalau dulu kami murah hati, tetapi mungkin ketika kami disakiti, hari-hari ini kami menjadi orang yang dingin dan tidak lagi murah hati. Ampuni Tuhan kalau kami masih menyimpan kesalahan orang lain. Kami mau belajar seperti Engkau, Yesus. Mari Tuhan, biar kami tidak mau sampai ditebang. Kami tidak mau Tuhan seorang pun sampai dikutuk oleh Tuhan. Tapi biar setiap kami Tuhan diperkuat oleh Tuhan. Bahkan diberkati dan berhasil dalam nama Yesus. Dan biar gereja ini setiap kami memasuki tahun yang ke-12 Tuhan. Kami benar-benar lebih lagi jadi berkat. Ketika kami memancarkan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak perlu menuntut orang lain lebih dulu. Tapi dimulai dari diri kami Tuhan. Kami mau ambil sebuah komitmen hari ini. Mulai hari ini kami mau menghasilkan buah jiwa-jiwa. Kami terus doakan dan ajak dan injili, beritakan kasih-Mu kepada setiap orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Untuk mereka boleh bawa datang kepada Tuhan Yesus. Dan bawa kami Tuhan menghasilkan buah pertobatan. Sehingga Tuhan, orang lain bisa melihat Engkau ada dalam hidup kami. Dan buah pelayanan kami, bahkan buah roh, buah kasih itu Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin.